Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Kita jumpa lagi di channel ini ya, pelajaran bahasa Inggris. Pada hari ini Rabu ya, 10 November 2021 ya. Dan bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan ya, atau yang dikenal dengan Heroes Day ya. Heroes Day ya, Hari Pahlawan. 10 November. Nah, pelajaran yang ke-12. Nah, topik kita pada hari ini adalah reported speech. Reported speech ya, maksudnya speech itu pidato ya, tapi kalau dalam tata bahasa Inggris maksudnya kalimat ya, kalimat yang dilaporkan ya, reported. Atau dalam istilah lain disebut juga dengan direct ya. Direct and indirect ya. Jadi langsung dan tidak langsung. Direct and indirect speech ya. Speech itu maksudnya kalimat ya, sentences. Gitu. Jadi kalimat langsung dan tidak langsung ya. Direct, langsung ya. Dan tidak langsung ya. Nah. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kalau kita mengatakan sesuatu ya di lain waktu ya, misalkan dia mengatakan apa tadi? Oh, dia bilang kalau misalkan orang itu sudah pergi. Nah, itu ada perbedaan waktu ya. Kalau dalam tata bahasa Inggris berbeda ya. Kata kerja yang digunakan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan tidak ada perubahan. Tetap aja kalau makan ya makan begitu ya. Kalau duduk ya duduk gitu ya. Kata-katanya sama gitu bentuknya ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada perubahan ya. Misalkan dari present menjadi past gitu ya. Dari past menjadi simple past gitu ya. Dari present perfect menjadi past perfect dan seterusnya begitu. Jadi reported speech ini berlaku untuk semua tenses yang ada ya, semua 16 tenses ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama ya. Nah, dalam kalimat pernyataan ya, a statement ya. Nah, jadi kalau kalimat pernyataan ya, misalkan ada kalimat ya. Contohnya misalkan dia bilang ya, she said gitu ya. Nah, ya. Misalkan saya pergi hari ini ya. Kalau dia bilang ya dalam tanda petik sini ya. Ya. Misalkan saya pergi ke sekolah hari ini ya. I go to school today gitu ya. Nah, ini perubahannya ya. Kita lihat. Nah, misalkan ada yang bertanya, dia bilang apa ya sama kamu pada waktu itu misalkan ya. Oh, dia bilang kalau dia pergi ke sekolah. Kapan? Misalkan pada hari itu. Misalnya ada perubahan hari ya. Nah, jadi kalimatnya dia bilang ya, she said gitu ya. That gitu ya. She said that. Nah, tetap dia ya. That she ya. I-nya ini kan dia ya. That she. Nah, kita lihat perubahannya di sini ya. Jadi dalam tanda petik bukan dalam tanda petik lagi gitu ya. She said that she. Nah, di sini go ya, verb 1 simple present berarti di sini jadi simple past ya. Jadi went gitu ya. She went ya. She went to school maksudnya ya. Nah, today-nya menjadi pada hari itu gitu ya, on that day gitu ya. Atau pada hari sebelumnya gitu ya. Nah, juga bisa. Jadi contoh yang sederhana seperti itu ya. Jadi ini diapit tanda petik ya di sini ya. Kalau kalimat langsung ini sebenarnya namanya kalimat yang quoted speech namanya ini ya. Jadi ini istilahnya quoted speech. Ya. Atau kalimat langsungnya ini adalah directnya. Nah, ini namanya indirectnya ya. Ini namanya indirect speech-nya gitu ya. Jadi ada perubahan waktu begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini dalam bentuk present ya. Di sini menjadi past begitu ya. Nah, kalau pernyataan seperti itu ya. Kalau itu dengan kata kerja, misalkan contoh yang lain ya. Misalkan contoh yang lain orang itu bilang ya. The man ya said ya. Misalkan ya. Saya ada di Jakarta ya, misalkan ya, pagi ini ya. I'm ya in Jakarta gitu ya. This morning gitu ya. Nah, ini dalam tanda petik ya. Nah, dia bilang apa? Dia bilang kalau dia berada di Jakarta pada pagi itu. Gitu kan ya? Jadi perubahannya ya, kita lihat the man said atau he ya. That gitu ya. That
He bla 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 in Jakarta pada hari pagi itu misalkan ya, on that morning. On that morning, ya. Nah, jadi yang berubah di sini apa? Nah, karena di sini menggunakan to be, di sini ada kata kerja bantu ya, auxiliary verb ya, am is are. Jadi di sini was karena he ya, was atau were karena he menggunakan was in Jakarta that morning ya. Ini present ya, ini jadi past begitu. Ya. Nah, said that-nya di sini boleh tidak digunakan ya. The man said he was in Jakarta. Yang tadi she said she went to school. Boleh tidak digunakan that-nya ya. Boleh dalam tanda kurung saja begitu ya. Atau memberitahu juga bisa ya. Told-nya diganti dia memberitahu, the man told me gitu ya. Told me that boleh aja ya. She told me juga boleh gitu ya. Memberitahu gitu, sama aja. Jadi kalau pernyataan seperti itu ya, statement ya, kalau kalimat pernyataan. Nah, yang berikutnya bagaimana kalau pertanyaan ya? Nah, kita lihat ya. Kalau question ya. Nah, di sini ada question ya. Ada kalimat pertanyaan ya. Nah, misalkan ya. Misalkan ya, dia bertanya ya. He ask gitu ya. Mengapa kamu datang terlambat misalkan ya? Why ya do you ya come late misalkan ya. Nah, ini dalam tanda petik ya atau dalam tanda kutip. Nah, dia bertanya mengapa saya datang terlambat begitu ya. Nah, kita lihat perubahannya di sini. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini perubahannya ya. He asked gitu ya atau he asked me, ya kan? Bla bla bla. Ya. I late begitu ya. Nah, mengapa dia bertanya? Mengapa ya? Karena ada mengapanya di sini. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dengan 5W1H ya. 5W1H itu ya. Ada why begitu ya, ada who ya, ada what ya. Ada when, where ya, how dan sebagainya. Itu tetap ditulis di sini ya. He asked me ya, why. Nah, karena di sini simple present ya, bentuk pertama di sini menggunakan past tense. Why I came late begitu ya. Jadi menggunakan past tense di sini bentuk kedua ya. Begitupun kalau menggunakan to be ya, di sini juga menjadi to be, berubah gitu ya, to be-nya ya, dari present menjadi past begitu ya. Nah, itu kalau pertanyaan ya. Nah, itu kalau pertanyaannya dengan jawaban. Bagaimana kalau pertanyaan ya, yes or no question ya. Misalkan pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya misalkan apakah kamu suka buah gitu ya. Do you like fruits gitu ya. Do you like fruits? Nah, kalau seperti ini apakah saya suka? Dia bertanya apakah saya ya. Ya. He asked me ya. Whether ya atau if ya. Begitu ya yang digunakan. I like gitu ya. Karena di sini present, di sini menggunakan past ya. I like fruits gitu ya. Apakah saya suka buah atau tidak gitu ya? Or not gitu kan maksudnya. Nah, jadi kalau pertanyaan yes or no question ya, itu menggunakan whether atau if ya. Ini yes atau no question begitu. Nah, kemudian kalau perintah ya, command ya, ada kalimat perintah command ya. Misalkan orang itu atau siapapun ya, he said ya. Misalkan dia bilang ya, jangan berenang di situ gitu ya. Don't swim there. Nah, ini kan seperti peringatan ya, don't swim there. Nah, ini kalau dibuat kalimat tidak langsung dia bilang apa? Oh, dia bilang kalau dia menyuruh kita atau saya siapapun ya untuk tidak berenang di sana. Gitu ya. Jadi he gitu ya. He told gitu ya. Bisa me atau us, kita terserah siapa yang dimaksud di sana ya. Untuk tidak gitu ya. Not to swim there. Not to swim there. Jadi begitu ya. Atau melarang juga bisa. He warned, memperingatkan kita ya untuk tidak berenang. He warned
gitu ya, memperingati ya, warning, we warned us gitu ya, atau me ya, ini ya, not to swim there, untuk tidak berenang sana. Atau juga bisa juga melarang, he prohibited juga bisa ya, prohibited us ya, atau me gitu ya, to swim there. Jadi sama aja, melarang kita atau saya untuk berenang di sana, sama aja ya. Nah, yang penting intinya ya sama gitu maksudnya ya, melarang untuk berenang di sana begitu ya. Nah, kalau misalkan contoh yang lain ya, misalkan cepatlah gitu ya, be quick gitu ya, be quick. Nah, ini kalimat tidak langsungnya dia bilang dia mau menyuruh kita untuk cepat gitu ya. He told us to be quick gitu ya, to be quick gitu ya, to be quick atau to be silent. Nah, jadi seperti itu ya kalau perintah. Jadi ada pernyataan, ada pertanyaan, dan ada perintah gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya masuk dalam topik noun clause ya. Karena apa? Karena kalimat setelah that ini ya, she said it gitu ya. Nah, jadi dari kalimat yang terkandung di sini bisa diganti dengan it ya. That she went on that day gitu ya. Misalkan the man said it gitu ya. The man wanted to know it. Nah, jadi itu bisa diganti dengan it. Makanya ini bisa termasuk dalam poin noun clause begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, kalimat tidak langsung ya. Bisa digunakan dalam bentuk semua tenses yang ada ya. Nah, jadi intinya ya, yang simple ya, yang present gitu ya. Present berubah menjadi past gitu ya. Nah, kalau perfect ya juga sama menjadi perfect ya. Intinya kalau present perfect ya berarti menjadi past perfect begitu ya. Kalau present continuous menjadi past continuous begitu ya. Nah, kalau misalkan models juga begitu ya. Ada can ya nanti menjadi could gitu ya. Ada will menjadi would ya begitu. Nah, kecuali untuk kalimat fakta ya. Nah, untuk kalimat fakta ya tidak ada perubahan. Nah, untuk kalimat fakta ya, facts ya, atau general truth ya, kebenaran umum tidak ada perubahan. Misalkan she said that London is the capital city of Britain gitu ya. She said that Jakarta is the capital city of Indonesia misalkan ya. Atau dia bilang kalau we get blue atau we get purple if we mix blue and red gitu ya, kita mendapatkan ungu ya. Atau he said that water boils ya at 100 degree Celsius, air mendidih pada 100 derajat, atau air membeku pada 0 derajat Celsius. Jadi itu kebenaran umum ya, tidak ada perubahan ya. Jadi tetap tensesnya dalam simple present ya. Bumi itu bulat begitu ya. Kemudian terdapat berapa planet, itu kan kebenaran umum ya. Kalau matahari adalah bintang terbesar ya, dan seterusnya ya. Jadi fakta tidak ada perubahan waktu gitu ya dalam menuliskannya. Oke. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Matur suwun, hatur nuhun, sakalangkong, horas.